Haleluya. Shalom, shalom. Shalom. Saya mau pengakuan dosa dulu. 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah ya. Saya itu ingatnya jam 3.30. Nggak taunya jam 13.30. Jadi Pak Gembala, Bu Gembala saya mohon maaf. Jadi akhirnya tapi terima kasih untuk kesempatannya kembali saya boleh ada di sini. Amin saudara. Ya kita lihat, kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-35 kita mulai. Markus pasalnya yang keempat ayat 35. Sampai dengan ayat 42 Bapak Ibu. Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Udah ketemu? Yang udah ketemu bilang Oke. Kita baca, 2, 3. Apa katanya? Ya, ayo. Terus apa? Bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak. Lalu ia bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Pada waktu itu apa? Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu apa? "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka apa? "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun apa taat kepadanya?" Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, murid-murid itu ada di dalam pelayaran. Pertanyaan saya, siapa yang punya inisiatif terhadap pelayaran itu? Siapa yang punya inisiatif? Siapa yang nyuruh murid-muridnya berlayar? Siapa? Ayat 35 bilang apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang ngomong? Yesus. Jadi pelayaran ini inisiatifnya siapa? Yesus. Kehendaknya siapa? Yesus. Yesus ada nggak di dalam perahu-perahu itu? Ada. Artinya murid-murid sedang melakukan kehendak Tuhan dan menyertakan Tuhan di dalam kehidupannya. Betul saudara? Amin? Iya. Ternyata kalau kita lihat dari pembacaan kita menyertakan Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, itu tidak sama sekali menjamin bahwa taufan itu tidak bertiup. Enggak kok. Murid-murid melakukan kehendak Tuhan, apa salahnya? Amin? Iya. Ini sama aja Anda buka toko, udah doa, udah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya itu, undang pendeta, undang Pak Gembala untuk memberkati toko itu. Tapi saya mau kasih tahu, itu bukan kemudian jaminan untuk toko Anda baik-baik saja. Amin Bapak Ibu? Anda waktu menikah sudah diberkati oleh pendeta. Engkau melakukan kehendak Tuhan, tapi saya mau kasih tahu, itu bukan jaminan rumah tanggamu bakal baik-baik saja. Setuju Bapak Ibu? Amin. Lo murid ini melakukan kehendak Tuhan, menyertakan Tuhan. Yesus ada. Tapi ternyata gelombang itu tetap hadir Bapak Ibu. Tetap mereka ditimbus oleh gelombang, tetap mereka dihajar oleh gelombang itu. Dan gelombangnya bukan gelombang main-main, gelombang yang luar biasa. Bahasa saya ini gelombang yang special edition. Kenapa? Karena biasanya murid-murid itu bisa menanggulangi. Kan murid itu bukan orang yang baru berlayar di Danau Galilea. Mereka sudah wirawiri, mereka nelayan Bapak Ibu. They are professional fishermen. Mereka adalah sailor yang sudah berpengalaman.
Tapi hari itu, kenapa murid-murid membiarkan Yesus tidur? Karena dia percaya ini gelombang yang biasa, yang seperti biasanya kita hadapi. Apalagi apa hubungannya, Yesus kan guru Torah. Dia kan guru Taurat, dia adalah pengajar. Apa hubungannya? Ini kerjaannya nelayan. Yesus nggak punya pengetahuan, makanya Yesus dibiarin. Dia tetap tidur. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Tapi ternyata yang dia hari itu hadapi berbeda. This is special edition storm. Yang berbeda dengan yang biasanya sampai akhirnya yang namanya air menyembur masuk dan air yang masuk sama air yang berhasil mereka keluarkan lebih banyak yang masuk. Itulah malapetaka mulai terjadi. Kapal itu selama lambungnya tidak terisi dengan air, maka kapal itu tidak akan pernah tenggelam. Tidak akan pernah tenggelam. Ada kapal yang sudah didesain, dia kalau dia ketimbus gelombang dari samping, dia berputar, dia terbalik, tapi habis itu dia balik lagi. Jadi nggak masuk itu airnya ke dalam. Dan biasanya kapal-kapal airnya itu dipompa keluar. Tapi hari ini yang dikeluarkan oleh murid-murid sama yang masuk, banyakan yang masuk. Sebentar lagi rata sama air. Di tengah-tengah di mana mereka menghadapi dan ternyata mereka tidak bisa menanggulanginya. Baru mereka datang. Dia colek Yesus dengan rasa bersalah. Kenapa saya katakan rasa bersalah? Itu asumsi saya. Karena dia membangunkannya gak pakai teriak. Dia bilang, guru, tidak pedulikah kalau kita binasa? Artinya apa? Murid-murid sudah memutuskan kita pasti binasa. Why? Karena as a professional fisherman, kalau sudah terjadi seperti ini, kita pasti binasa. Berapa kali Anda di dalam hidupmu banyak orang seperti ini. Dokter bilang, as a professional doctor, dia bilang, tidak ada harapan. Amin. 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 Salam kanan kiri. Bukan kata dokter, kata Tuhan yang akan terjadi, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Amin. Ya gitu Bapak Ibu. Bukan kata dokter. Pilot boleh bilang ini udah gak bisa ditolong lagi. Tapi kalau udah Tuhan bilang engkau selamat, dia akan tetap selamat. Amin saudara. Yesus habis menghardik angin, dia balik ke murid-muridnya. Dia bilang, kenapa kamu begitu takut? Itu pertanyaan yang sebetulnya terjadi sama Anda. Anda melakukan kehendak Tuhan. Anda sudah menyertakan Tuhan. Kalau ada badai kenapa takut? I'm here. Aku ada di sini. Kenapa kamu takut? Karena kamu tidak Ayo, saudara. Iya. Kalau pelayanan ini sudah dimulai oleh Tuhan dan menyertakan Tuhan, jangan takut. Amin saudara, walaupun pelayanan ini belum tentu tidak ada gelombang. Kalaupun di dalam gelombang bilang, aku melakukan kehendak Tuhan dan Tuhan ada bersama dengan aku. Dan apapun yang terjadi aku pasti keluar lebih daripada orang yang menang. Amin saudara. Harus punya keyakinan gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kenapa ya kok tetap gelombang itu datang? Apa Yesus kurang kuasa? Enggak, sudah dibuktikan kok bahwa Yesus itu sangat mudah. Cuman menghargai. Diam, tenanglah. Cuman cukup begitu. Dan angin itu reda Bapak Ibu. Ini bukan soal Yesus enggak punya kuasa, bukan soal Yesus meleng, bukan soal Yesus lengah. Tetapi ada maksud Tuhan di dalam persoalan. Bilang sama saya yuk, persoalan itu baik. Lagi-lagi persoalan itu baik. Iya, salam kanan kiri depan belakang minimal 4 orang. Bilang sama dia, asal lu jangan cari persoalan. Asal jangan cari persoalan. Kita ada dalam persoalan itu faktornya ada 3. Yang pertama dan yang paling besar itu adalah karena kesalahan kita sendiri. Amin. Iya, karena kesalahan kita. Kenapa kita bisa salah? Bukan kita nggak ngerti, tetapi kita kalah sama nafsu. Udah dibilang, gula tinggi boro,
Iya. Makan gulanya diterus-terusin. Habis gimana? Cake-nya manggil-manggil, kata dia bilang. Rotinya manggil-manggil, gitu katanya Bapak Ibu. Akhirnya dia hilang kuasanya. Bukan nggak ngerti. Tapi kalau udah nafsu menguasai kita jadi bodoh. Amin, saudara. Sebenarnya colek kanan kiri, jangan bodoh. Jangan bodoh. Amin, saudara. Iya. Kita nggak akan bodoh. Kalau apa? Kalau kita ada dalam kendali daripada Roh Kudus. Karena waktu kita ada di dalam kendali Roh Kudus, maka yang keluar dari kita, buah roh itu salah satunya adalah pengendalian diri. Amin Bapak Ibu. Iya. Kalau udah ada pengendalian diri, Anda nggak akan pernah bodoh. Saya di broadcast saya bilang, saya ada di Durian Ucok. Gitu. Wih, Medan. Ucok Medan siapa yang nggak tahu ya kan? Di sana ada kalau nggak Ucok Bolang. Mantap itu saudara. Itu tempat, itu surga buat saya. Orang bilang, Pak jangan dimakan itu buah jahat. Efeknya nggak bagus. Saya cuman bilang buahnya nggak jahat. Lunya yang nggak bisa ngendaliin diri. Ya amin. Iya kalau Anda makannya dengan pengendalian diri saya percaya. Apapun akan kita dapat manfaatnya. Emang durian itu pasti hanya jelek aja? Enggak, ada manfaatnya juga. Paling enggak kalau untuk nimpuk, ya kan? Ya kan? Iya, coba tawuran pakai durian. Wow, pasti menang gitu. Maksud saya pasti ada. Enggak ada juga segala dalam dunia ini yang 100% baik dan kemudian kita bisa makan tanpa pengendalian diri. Vitamin apa juga kalau kita hipervitaminosis, artinya kita makannya tanpa pengendalian diri, salah juga Bapak Ibu. Protein itu baik, tetapi kalau hiperprotein ya nggak bagus juga. Amin. Iya, jadi sebetulnya masalahnya bukan di buahnya, masalahnya ada di dalam pengendalian diri kita. Jadi kesalahan kita itu punya kontribusi terbesar. Kenapa? Karena tadi nafsu. Makanya firman Tuhan bilang kalau lagi besar nafsumu taruh pisau di lehermu. Ya kalau lihat duren tuh taruh pisau. Gitu. Jadi tahu. Ya kalau makan 1, 2 oke. Saya selalu bilang gini loh. Makan duren, ya kan, nggak usah ugal-ugalan 1, 2, tapi lu bisa makan sampai tua. Daripada kita makan ugal-ugalan, umur 30 nggak bisa makan duren lagi. Ngerti maksud saya? Iya, moderasi, yang penting dikendalikan. Nah, yang kedua persoalan itu bisa datang. Kenapa? Karena kita ada di dalam dunia di mana waktu kita bernilai bagi Tuhan, maka 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 firman Tuhan bilang, apa? Firman Tuhan bilang apa? 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berkeliling, dia mencari orang yang dapat ditelannya. Amin saudara? Iya, iblis gak akan pernah tinggal diam. Iblis itu punya sifat yang Anda harus teladani. Apa? Rajin. Amin. Iya, si iblis tuh banyak yang bisa kita pelajari dari iblis. 1, rajin. Apa? Rajin. Yang kedua, fokus. Dia kalau udah mau jatohin dia fokus saudara. Dia gak kemana-mana. Amin. Iya. Bilang sama sebelah. Iblisnya fokus. Lo-nya celamitan gitu. Ya pasti kalah lah. Iblis fokus, iblis rajin, iblis fokus. Dan yang ketiga apa? Iblis itu tekun. Tekun. Anda belum tumbang, belum selesai dia. Amin. Iya, jangan kalah. Anak Tuhan juga harus rajin, fokus dan tekun. Oleh kanan kiri, masa kalah lu sama iblis? Pelayan Tuhan kalah sama iblis gimana? Yang ketiga,
faktor yang membuat kita ada dalam persoalan, dalam persoalan hidup, dalam masalah. Apa? Karena Tuhan memakai masalah terkadang untuk mengembangkan kita, untuk memproses kita. Amin, saudara. Amin. Untuk memperbaiki kita, untuk menegur kita, untuk membuat kita kembali lagi kepada jalannya. Kadang-kadang begitu. Ada tukang di lantai 5, mandor. Tukangnya di lantai 3, ada 2 lantai. Diteriakin, woi emang gak denger nih. Akhirnya ditimpuk Bapak Ibu. Ditimpuk pakai roti. Set, pek gitu. Begitu kena kepala roti, apa nih? Roti. Puji Tuhan katanya. Ngelihat ke atas gak tuh orang? Enggak, makan dinikmatin. Waduh, kacau nih. Buat timpuk pakai duit dah. Set. Cuk, aduh apaan tuh? Wah, duit. Waduh, puji Tuhan. Lihat ke atas gak dia? Enggak, Pak. Akhirnya habis itu timpuk pakai bata, Pak. Betak gitu. Apa nih bata? Baru lihat ke atas. Siapa sih itu? Sama. Kita sering ditimpuk berkat sama Tuhan. Tapi kita gak pernah lihat atas. Kita gak pernah condongkan hati kita sama dia. Kita sibuk nikmatin berkatnya. Soalnya kanan kiri bukan gua itu. Ditimpuk berkat gitu. Sibuk nikmatin berkat. Tapi begitu ditimpuk masalah baru lihat ke atas. Anda lebih banyak mana doa? Waktu susah, waktu senang? Waktu susah, waktu senang. Makanya lu susah hidup. biar banyak nengok ke atas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu faktornya. Dan faktor yang keempat, kenapa kita ada dalam persoalan sebetulnya faktor alami. Apa? Pak, gak usah dapat persoalan dari luar. Anda makin tua itu ngundang persoalan sendiri. Makin tua makin banyak mah. Makin tua makin banyak mah. Waktu masih remaja coba. Dari jongkok langsung lari Pak. Kunang-kunang gak? Enggak. Iya kan? Kalau sekarang udah deh. Jangan sok-sok muda deh. Yang tua-tua gak usah sok-sok jongkok kalau pas lagi foto. Itu pasti nanti kalau bangun tulung-tulung tuh. Tolongin gue. Nah gitu tuh modelnya. Encok lah, iya kan? Nggak support udah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang di dalam dunia ini taat sama hukum yang namanya hukum kemerosotan. Semua juga merosot. Iya kan? Makanya kalau pilih pasangan udahlah, nggak usah ganteng cantik udah. Nggak. Ntar 15 tahun lagi kisut, percaya sama saya. Kisut Pak. Mendingan pilih yang jelek. Jadi ntar kalau udah kisut, udah siap kita. Jadi udah ready. Udah kisut, udah gak asing. Dari dulu juga begitu. Enggak ada yang jelek. Amin, saudara. Semua cakep, semua ganteng. Tuhan itu menciptakan sempurna. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu persoalan. Dan persoalan itu baik. Kenapa begitu? Karena ternyata ada berkat-berkat yang sembunyi di balik persoalan, Pak. Tanpa Anda ketemu persoalan, berkat ini Anda gak bisa dapat. Hal baik ini engkau gak akan pernah bisa dapat. Nah ini dia nih, ini menarik. Kayak makan duren, Pak. Berkat-berkat tuh waktu kita sebelum menikmati dagingnya, kita akan berjumpa dulu sama duri, berjumpa dulu sama kulit yang tebal, iya kan? Saya ini kalau di rumah kalau beli duren, biasanya saya bagian buka. Saya tuh paling seneng buka duren. Gitu, iya kan? Nanti yang makan banyak, nih termasuk yang depan nih. Bagian makan tuh saudara. Nanti kalau lagi ini gampang dia. Mau duren, Dad, nih. Saya yang berjuang. Tapi saya bilang sebelum dapat daging yang nikmat itu, maka kita akan berjumpa dulu dengan kesulitan. Nah demikian juga persoalan. Karena ada persoalan, ada berkat yang sembunyi di balik persoalan Bapak Ibu.
Tanpa engkau menghadapi persoalan, kau gak dapat berkat itu. Ini berkat-berkat terbaik dan ini berkat-berkat yang paling penting di dalam hidup saudara. Apa berkat itu? Ada 3. Yang pertama, coba kita lihat di dalam Markus 4 tadi ayat yang ke-42. Markus 4 ayat yang ke-42 Bapak Ibu. Yuk kita baca sama-sama 2, 3 apa? Ayo 2, 3 apa katanya? Ayat 41, 41 bukan 42. Yuk kita baca 2, 3 apa katanya? Siapa gerangan orang ini? Terusin. Sehingga angin dan danau pun, Bapak Ibu, murid-murid gak pernah tahu Yesus. Murid-murid gak pernah kenal Yesus sebelum ini terjadi. Apa? Karena murid-murid berpikir bahwa Yesus ini adalah guru Taurat karismatik. Yang dia kalau ngajar banyak orang diberkati. Hanya itu yang dia tahu. Sampai dia punya pengalaman di tengah taufan itu, dia baru tahu ternyata Yesus itu adalah penguasa langit dan bumi ini. Amin saudara. Jadi berkat yang pertama apa? Pengalaman dengan Tuhan. Ada nggak Anda punya pengalaman dengan Tuhan? Bapak Ibu, believe me. Kalau asuransimu masih bisa nanganin rawat jalan dan rawat inapmu, engkau nggak akan pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Waktu engkau ketemu orang, engkau akan bersaksi bukan Tuhan. Engkau akan bersaksi mengenai asuransi saudara. Bro, gua kasih tahu ya. Tahu nggak? Lu terus biayanya gimana? Udah puji Tuhan lu, untung gua beli asuransinya. Ini perusahaan keren loh. Gampang klaimnya, ininya begitu, ini. Manfaatnya banyak, ini yang sekian M aja semua bayar asuransi. Ada Tuhan gak? Ada. Kalau koneksi saudara masih bisa, bela saudara masih bisa menyelesaikan persoalan saudara, engkau tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Selama kebisaanmu, keahlianmu, kekuatanmu masih bisa untuk menangani persoalanmu, engkau tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Maka untuk itu Tuhan kadang-kadang membuat masalah-masalah yang special edition. Yang akhirnya membuat Anda nyerah. Akhirnya membuat Anda lihat bahwa tidak ada satupun yang bisa kuandalkan kecuali Tuhan. Maka di situ engkau akan melihat Tuhan. Engkau akan melihat Tuhan. Waktu hanya Tuhan yang kau miliki Bapak Ibu. Amin. Iya, gak ada asuransi. Asuransi gak bisa nyelesain, koneksi gak bisa nyelesain, temen gak bisa tolong. Yes, di sini aku akan punya pengalaman dengan Tuhan. Makanya kalau ada dokter, ada sakit, terus dokter angkat tangan, gak apa-apa, bilang dokter angkat tangan aja. Karena sebentar lagi aku akan lihat Yesusku turun tangan untuk menyelesaikan persoalanku, kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Amin. Iya, santai aja. Santai aja. Waduh Pak, gimana nih? Pak Pilot, udah gak ada harapan nih. Wah puji Tuhan, amin saudara. Iya, kalaupun jatuh ya udah tinggal selesai kan. Toh semuanya juga bakal mati Bapak Ibu. Kayak istri saya aja. Dia bilang gini, mati gak usah dipikirin Hani. Kenapa kamu masih mikirin mati? Aku dari yang dulu sebelum ini Muslim, aku jadi Kristen karena aku mau percaya Yesus. Karena dalam Yesus ada kepastian. Amin. Nah sekarang gitu, aku sakit kanker. Aku gak takut. Mati itu bukan persoalan buat saya. Kenapa? Karena aku tahu Yesus ada di sana buat aku. Amin. Iya. Santai dia. Ini orang yang paling santai menghadapi kematian nih mamanya Phoebe nih. Paling santai dia. Mau masuk operasi otak nih. Otak, Bapak Ibu otak. Otak ini, otak nih. Diutik Pak. Goyang dikit. Kelar tuh Pak. Kelar. Iya, sensitif banget. Mau operasi otak. Begitu masuk ke kamar operasi. Hani belum foto. Foto dulu yuk. Saya masih punya fotonya, kita masih ada ya.
fotonya. Tahu nggak fotonya gini nih? Santai. Santai Bapak Ibu. Dia nggak pernah takut, nggak pernah khawatir. Terus dia nggak pernah gini, kok Tuhan nggak bela, kok Tuhan kasih persoalan sama aku. Dia nggak pernah tanya, why me? Kadang-kadang kan kita gitu ya. Kalau ada persoalan aja, why me? Begitu berkat nggak nanya tuh, why me? Iya nggak? Hah? Iya kan? Begitu duit, cuan datang gitu nggak nanya, why me Lord? Enggak. Begitu persoalan apa? Why me? Makanya Tuhan jawab, why not? Kenapa enggak? Saya bilang, aduh persoalan kita berat, iya. Tahu enggak kenapa persoalan yang berat ini ada sama kita? Iya, karena dia tahu, Tuhan tahu kita ini kuat. Oh, gitu. Istri saya tuh, santai Bapak Ibu. Udah gak takut, udah gak bisa diancam sama kematian. Jadi kalau buat saya, hidupnya tenang. Gitu. Hidup dia tenang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, engkau harus punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau kau nggak punya pengalaman dengan Tuhan, maka percayalah engkau hanya bisa jadi penyampai kesaksian orang. Tuhan nggak perlu. Kisah Rasul 1 ayat 8, bilang apa? Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi, siapa yang jadi saksi? Siapa yang jadi saksi? Anda Bapak Ibu. Gimana kita punya kesaksian? Kalau kita nggak pernah punya cerita. Gimana kita punya kesaksian? Kalau kita tidak pernah punya pengalaman. Bagaimana kita punya pengalaman dengan Tuhan? Kalau kita tidak pernah ada di dalam badai. Gak bisa. Saya tahu saudara rindu untuk hidup dalam mujizat Tuhan. Yang mau hidup dalam mujizat Tuhan? Boleh angkat tangannya. Haleluya. Ada nggak mujizat yang tidak didahului dengan persoalan? Ada? Tiba-tiba mujizat gitu ada? Nggak ada Bapak Ibu. Yang mau dalam persoalan. Ini egois kan namanya kan. Mau mujizat nggak mau persoalan Bapak Ibu. Loh mujizat itu persoalan dulu datang. Dan persoalannya nggak kira-kira. Special edition problem. Amin saudara. Iya kan? Special edition problem. Yang tidak ada apapun yang bisa engkau andalkan untuk menyelesaikan. Maka di situ engkau akan melihat Tuhan. Di situ akan engkau punya pengalaman dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya. Emangnya waktu saya ambil keputusan untuk ninggalin profesi pilot, jadi pendeta, terus ekonomi saya baik-baik saja? Enggak, roller coaster Bapak Ibu. Saya ngalamin itu. Dari punya gaji, nggak punya gaji. Dari biasa ngitung, nggak bisa ngitung. Iya, dari ada tabungan kagak ada, Bu. Nggak ada, nggak bisa. Saya nggak punya tabungan waktu saya dipanggil tanpa tabungan. Tanpa ada juga orang yang janjiin saya gaji. Saya nggak pernah punya gaji sampai hari ini. Nggak punya. Nggak ada Bapak Ibu. Makanya saya ini kalau leasing nggak bisa. Kredit nggak bisa. Nggak ada, kan ditanya, slip gaji ada nggak Pak? Nggak ada, slip of tongue. Kadang-kadang banyak tuh. Dia tanya lagi, Pak, kalau pengen tahu nih Pak, kita pengen tahu Bapak dapat berapa sebulannya. Kita mesti tanya siapa? Lu 2 puasa tanya Tuhan bro. Kita aja nggak tahu dapat berapa tiap bulan. Ngerti maksud saya? Iya lu 2 puasa dah, lu tanya Tuhan dah. Kali dia kasih tahu. Kita aja nggak tahu. Hidup kayak begini nggak gampang. Anak saya tiba-tiba diancam untuk nggak boleh sekolah lagi. Kenapa? Belum daftar ulang. Belum daftar ulang. 1,6 juta satu anak, saya punya 3. Gitu. Ini anak di dalam pernikahan, di luar nikah tuh yang di belakang belum ada. Belum ada. Masih anak saya yang 3 nih masih kecil-kecil. Nggak boleh sekolah. Minggu depan. Istri saya santai tuh datang, Hani bisa ngobrol nggak? Boleh, kenapa? Enggak, itu anak-anak kayaknya minggu depan udah nggak boleh sekolah dia. Tadi aku dikasih tahu sama gurunya. Oh gitu, iya. Kenapa emang belum daftar ulang? Oke. Ya udah, ada duit nggak? Puji Tuhan nggak ada. Terus gimana dong?
Ya udah santai aja, kan kita tahu kok resikonya. Ya udah kita doa aja, saya doa Pak. Saya bilang gini, Tuhan, anak-anakku ini bukan anak-anakku. Anak-anakku ini sejatinya adalah anak-anakmu. Mereka bukan milikku, mereka milik Tuhan. Kalau aku Bapak yang kau titipkan atas mereka, itu ingin mereka sekolah yang tinggi. Ini doa saya nih. Aku terlalu percaya, Engkau Bapa yang sejati, lebih ingin mereka sekolah yang tinggi. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau besok minggu depan anak-anakku gak sekolah, aku keluarin mereka dari sekolah. Karena aku percaya engkau punya sekolah yang lebih baik dari sekolah itu. Gitu kalau buat saya. Udah? Udah. In the name of Jesus. Amin. Istri saya nanya, udah. Ya udah, siap-siap aja. Nggak ada masalah kalau buat saya, keluar ya keluar aja. Kenapa? Loh, kita udah ambil komitmen kok. Dan mohon maaf, saya di 2009, saya bukan orang yang ngucap Pak kalau saya punya persoalan. Kalau ngomong soal pertolongan dari manusia banyak. Saya itu 3 bersaudara laki semua, saya yang tengah. 3 bersaudara laki semua, pilot semua. Kalau Anda tahu itu pilot yang Batik Air yang waktu gempa Palu. Nah itu adik kandung saya tuh. Itu adik kandung saya tuh Bapak Ibu. Itu dulu dia waktu saya lagi persoalan itu dia lagi di Qatar Airways. Gajinya 14.000, gaji pokok. $14.000 Pak. Gitu kalau saya terakhir take home pay ya sekitar 10.000, 11.000 gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 14.000. Kira-kira kalau saya minta 5 juta Pak, dikasih gak Pak? Hah? Enggak, adik gue pelit. Enggak, dikasih saudara. Amin. Pasti kasih. Mama saya juga gak miskin-miskin amat. Gitu, pensiunan sih gitu. Papa saya terakhir almarhum bintang 2 di TNI AU. Jadi ya kalau cuma 5 juta aja, saya bisa minta pertolongan dari mama saya. Kakak saya senior pilot di Lion Air waktu itu. Jadi buat saya 5 juta saya bisa dapat di mana aja. Seandainya saja aku mau bicara sama mereka, maka aku akan dapat pertolongan itu. Tapi saya bilang gini, lah kalau gue udah full time, keluar terus gue minta tolong sama manusia. What's the point? Ngapain saya mesti keluar? Ngerti maksud saya? Yang ada nanti kalau gue minta tolong sama orang, ya kan bukan cuman aku yang dicela. Tuhan yang ada di pundakku juga dicela Bapak Ibu. Saya gak mau. Saya diem. Ya udah keluar aja gak ada masalah. It's my problem. And what I know, Matius 6 ayat yang ke-32 bilang, Bapamu yang di sorga tahu bahwa engkau membutuhkan itu semua. Saya diem Pak. Waktu itu saya belum khotbah kemana-mana. Ada ibadah-ibadah. Ya namanya kan di gereja kadang-kadang ada ibadah-ibadah secondary yang dipakai untuk pendeta-pendeta pemula gitu yang baru coba-coba tuh ya. Ya saya diundang tuh Pak. Diundang lagi pakai jas gitu. Tiba-tiba waktu itu masih SMS belum WA. Handphone saya bunyi, SMS masuk Pak. Ini keunggulannya pendeta. Biar kada bokeh tetap pakai jas. Amin ya. Jadi orang nggak tahu kalau kita bokeh Pak. Iya kan? Iya, parlente kan. Ya kan kalau naik mobil ngeliat gini, gila pakai jas. Ya kan? Pasti orang nanya, full tank Pak? Enggak, 50.000 aja. Pokoknya nyambung aja sampai pom bensin berikutnya. Amin. Nunggu PK. Iya. Bener. That's the problem Pak. Jadi saya lagi itu tiba-tiba, ini orang dari Pontianak nggak tahu berita selebriti Bapak Ibu, seorang dokter spesialis tulang, tiba-tiba dia SMS, Shalom Dek, saya diutus Roh Kudus untuk kasih sama Anda 5 juta. Tuh. Wih, saya langsung jawab, amin. Saya nggak nanya macam-macam, takut berubah pikiran Pak. Aku tanya macam-macam berubah pikiran lagi deh. Ya kan, saya bilang, amin. Nanti hari Selasa saya datang, saya kasih uangnya. Oke Mas. Udah bener, belum sampai minggu depan, hari Selasanya datang dia. Datang, terus dia datang, terus dia bawa. Digulung duitnya, saya masih ingat 5 juta, dikasih sama saya.
Saya taruh di samping. 5 juta saya butuh. Tapi saya mau kasih tahu kalau cuma 5 juta saya bisa dapat dimanapun. Yang menarik buat saya adalah bagaimana Tuhan mengutus orang ini untuk kasih sama saya 5 juta. Amin, saudara. Ini pengalaman sama Tuhan. Ini pengalaman pertama saya sama Tuhan waktu saya full timer Bapak Ibu. Karena itu baru menjelang belum 1 bulan dari saya ambil keputusan untuk keluar dari profesi saya sebagai seorang pilot. Ini pengalaman. Saya bilang sama dia, Mas, thank you ya. Cuman gini, pengen tahu gimana sih Roh Kudus itu nyuruh Anda. Karena yang saya tahu, ini satu dokter spesialis tulang Bapak Ibu. Polri. Itu dokter Sugeng namanya. Dia di Pontianak. Ini orang logik. Ngerti maksud saya? Gerejanya bukan karismatik Pak. Kalau gereja karismatik mah udah biasa kan. Aku dengar suara Tuhan, udah biasa kita. Ya kan coba lu datang ke gereja Protestan. Aku dengar suara Tuhan. Emang Tuhan ngomong? Gitu. Bingung dia. Ngerti gak maksud saya? Hah? Iya kan? Ini gerejanya Protestan nih. Gereja Presbyterian yang benar-benar dia yang gak biasa sama roh-rohan begitu. Saya bilang gimana sih? Jadi saya tuh lagi duduk deh. Sebelum gereja ngambil duit operasi 10 juta. Saya gulung 5 juta di kiri, saya 5 juta saya taruh di kanan. Udah saya lagi, ini di gereja biasanya kalau 15 menit sebelum mulai, dia udah mulai instrumental. Makanya saya paling seneng tuh. Saya datang biasanya 15 menit sebelum ibadah mulai. Nggak kayak jemaat di Afrika, 15 menit sebelum khotbah selesai. Itu di Afrika. Kalau main Hermon enggak. Amin, saudara. Amin. Hari kemuliaan dari Maria buat Tuhan. Bapak Ibu. Jadi, kenapa sih lu? Ngancem banget kayaknya mukanya ngeliat saya. Pak, jadi dia lagi dengar instrumental, tiba-tiba katanya. Apaan? Wajah Anda muncul loh Pak. Hah? Yang benar? Iya muncul. Saya tuh sampai bingung. Akhirnya saya merem. Wajah Anda masih ada. Saya tuh sampai bingung. Kok saya jadi nginget-nginget dia ya? Gitu. Terus muncul. Gak berapa lama muncul 5 juta Pak katanya. Murah amat dia 5 juta. Bener loh. Masa sih? Iya. Percaya gak percaya nih dek. Gitu. Akhirnya saya bilang apa ya maksud Tuhan ya? Apa ya? Oh sampai saya akhirnya dapat pengertian. Oh mungkin saya disuruh ngasih dia 5 juta. Tapi itu masih terus muncul. Sampai saya SMS Anda. Baru itu wajah Anda dan 5 juta itu hilang. Mungkin Tuhan takut saya berubah pikiran ya. Gitu. Saya juga bilang, saya juga. Ngerti gak maksud saya? Saya cuma bilang, jangan takut. Tuhan punya 1000 cara untuk menolong saudara. Amin saudara. Ya itulah Tuhan, dia yang berkata aku mencukupkan kebutuhanmu seturut kekayaan kemuliaan. Saya takut habis itu, enggak. Justru karena pengalaman itu saya makin pede Bapak Ibu. Saya makin pede. Dan yes, sampai hari ini aku ada sebagaimana aku ada. Semua karena Tuhan. Semuanya tercukupi. Semuanya melimpah. Amin saudara. Iya. Bahkan sekarang saya anaknya bukan cuma 3. Jigo, 25 Bapak Ibu. 3 dalam pernikahan, di luar nikah berapa? 22. Hidup semua, makan semua. Tuh tanya tuh yang 3 tuh. Ya, makan mie instan gak lo? Hah? Pernah makan mie instan gak? Ya, gak pernah Pak. Tuhan itu baik. Bahkan di saat pandemi, di saat semua orang sulit, di saat semua orang kekurangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tempat kami berlimpah-limpah. Bahkan sampai kami bisa keluar kasih support yang namanya yang mereka panti-panti yang lockdown ya. Kita kirim makanan, kirim obat. Semua bukan karena aku hebat. Tapi karena aku percaya bahwa Tuhanku tidak pernah ingkar janji. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mau punya pengalaman dengan Tuhan enggak? Jangan takut dengan persoalan. Amin saudara, kalau punya persoalan, kalau hari ini ada, waduh ini persoalan besar, yes. Gak ada orang yang bisa tolong, yes. Gak ada yang bisa aku andalkan, yes. Karena aku di situ akan punya pengalaman dengan Tuhan. Amin saudara. Ulangan 32 ayat 11. Sampai dengan ayat yang ke-12. Yuk kita baca sama-sama. Yang kedua, berkat yang pertama. Pengalaman dengan, kalau Anda cuma gak punya pengalaman sama Tuhan. Orang yang gak punya pengalaman dengan Tuhan, imannya bantet Pak. Imannya kerdil.
Akhirnya keluar masuk gereja gak pernah bertumbuh. Begitu-begitu aja. Gak pernah kenal Tuhan. Amin saudara. Tapi kita akan kenal Tuhan saat kita punya pengalaman dengan Dia. Penting berkat ini. Penting berkat ini. Salam kanan kiri. Makanya persoalan itu baik. Amin saudara. Yuk kita baca. 2, 3. Laksana apa? Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, menggembangkan sayapnya, menampung seekor, mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah apa? Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang, saya nggak ngerti ayat ini sampai saya itu dampingin anak saya yang ketiga, yang laki. Itu kalau dia udah pegang remote, gak ada yang bisa nemenin dia nonton TV. Karena channelnya dia aneh. Aneh. Dia itu channelnya cuma channel binatang sama channel otomotif. Udah 2 aja. Diajak nonton film. Kalau filmnya gak ada binatangnya, gak mau dia saudara. Dia cuma nonton film Godzilla versus Kong. Nah itu baru ada binatangnya saudara. Ya kan? Bahkan dulu lagu sekolah minggu dipilih yang ada binatangnya. Domba kecil. Nah itu hafal tuh dia, karena ada dombanya. Jadi mesti ada binatangnya, burung pipit yang kecil gitu, baru mau. Aneh nih, tapi kan saya seorang ayah harus dampingin. Waktu saya lagi dampingin, dia lagi nonton channel binatang itu. Dia bisa nonton lumba-lumba berenang kanan kiri itu seharian Pak. Saya sampai bilang, Zra, emang gak bosan kamu lihat gini? Enggak Dad, ini keren lihat deh berenangnya. Lihat, oh iya, ini. Saya bilang apa keren ya? Tapi ya udahlah saya nemenin. Tapi saya banyak pengetahuan gara-gara dia nih. Salah satunya apa? Anda pernah tahu semut kawin gak? Pernah lihat gak lu semut kawin? Saya pernah lihat gara-gara dampingin dia nih. Saya cuma mikir, nih orang hebat juga ya. Bisa ngeliput semut kawin loh. Iya, kenapa? Karena kan semut kalau kawin gak nyebar undangan. Ya ini gak tahu dia kapan kawinnya Bapak Ibu. Ya kan, kalau sampai dia bisa ngeliput tuh hebat tuh. Itu benar-benar wah penuh dengan ketekunan. Nah satu kali sampai liputan mengenai Raja Wali. Dan di situ dibilang Raja Wali itu kalau bikin sarang 40 meter Pak, minimum dari tanah. Terus ke sini. Why? Kenapa? Karena induk Raja Wali itu punya program di dalam kehidupan anaknya. Waktu anaknya belum punya bulu, masih piyik, masih belum kuat, ibunya induknya ini support penuh, dia protect penuh anaknya. Dia kasih makan, bahkan dia rela berkorban untuk anak-anaknya. Tapi kalau anaknya sudah tumbuh bulunya, sudah mulai kuat tulangnya, maka si anak ini harus waktunya belajar apa? Terbang. Kalau udah waktunya belajar terbang, induk ini berubah. Jadi seperti ini, dia goyang bangkit sarangnya, dia tendang anak-anaknya keluar dari sarang nyamannya. Begitu juga Allahmu dan Allahku, Bapamu dan Bapakku. Amin saudara? Amin. Ya kalau Anda masih belum Kristen dewasa, ya Anda masih dikasih makan. Tapi ada kalanya engkau kehilangan kenyamananmu. Engkau dikeluarkan dari the comfort nest. Untuk apa? Untuk supaya saudara belajar terbang. Doang makanya 40 meter minimum. Anda bisa bayangin anak Raja Wali kalau sarangnya 10 meter. Begitu ditendang keluar langsung kena tanah. Gegar otak anaknya saudara. 40 meter jadi begitu dia jatuh langsung si induk meluncur. Ini dia bilang apa? Di kepaknya dia ambil, dia samber, dia bawa ke atas. Kali ini bukan 40 meter. Terbang setinggi-tingginya Raja Wali itu kalau terbang itu tingginya minta ampun. Saya pernah ditabrak Raja Wali. Kaca pesawat itu ditabrak sama Raja Wali itu di 13.000 kaki. Itu sekitar 4.000 meter saudara. 4 kilometer di atas. Itu Raja Wali hidup. Waktu ketabrak, wah saya kaget. Apaan nih? Saya lihat ada darahnya. Terus si co-pilot saya lagi, Cap apaan tuh? Burung ya? Ya iya masa Superman gue bilang.
Masih ya Gatot Kaca lu yang enggak aja. Ya burung lah. Iya. Itu benar-benar krisis tuh waktu itu. Bapak Ibu, di tinggi. Dibawa kali ini berapa? 300, 400 meter Bapak Ibu. Kemudian dilepas lagi anaknya. Wah, anaknya ketakutan, dia lihat tanah. Wah, dia belajar, dia berusaha untuk menahan supaya dia nggak jatuh. Terus dia kepakkan sayapnya. Itu yang rindu Raja Wali mau. Belum bisa, mau kena tanah lagi, ambil lagi, bawa lagi 400 meter kurang, 500 meter, 600 meter. Kecian gitu. Enggak, dilepas lagi Pak. Dilepas lagi, wah krisis lagi. Amin Bapak Ibu. Amin. Kadang-kadang kan kita, ini bayangin si anak Raja Wali. Ini kan induk baik. Iya kan? Kok tiba-tiba jadi sangar begini? Kenapa tiba-tiba jadi jahat nih induk nih? Gitu. Begitu dilepas, oh ibu tiri. Ya kan? Iya. Lagunya siapa itu? Rano Karno. Bapak Ibu, ngerti maksud saya? Ini kenapa nih ibu? Nih jangan-jangan ibu tiri nih. Enggak. Tuhan enggak jahat. Walaupun sepertinya jahat. Walaupun sepertinya membiarkan, walaupun sepertinya menempatkan engkau di dalam krisis. Tapi saya mau kasih tahu, supaya engkau belajar Bayangin anak Raja Wali nggak kena induknya yang begini nih. Nggak diajar terbang begini. Tuh Raja Wali, nggak jadi Raja Wali. Jadinya ayam Bangkok Bapak Ibu. Gede, nggak bisa terbang. Cuman jalan. Colek kanan kiri depan belakang bilang, lu Raja Wali apa ayam Bangkok? Raja Wali apa ayam Bangkok? Raja Wali apa ayam Bangkok? Kalau ayam Bangkok ya iya udah. Manja, cengeng, amin. You are an eagle. You have to soar like an eagle. Amin saudara. Iya. Engkau Raja Wali Pak. Engkau didesain untuk terbang tinggi. Engkau didesain untuk perkasa. Engkau didesain. Raja Wali kalau udah berkembang sayapnya, hari ini yang namanya teknologi aeronautika masih terus mempelajari struktur sayap Raja Wali. Karena ini sayap yang aneh, sayap yang hebat. Kenapa? Karena ini sayap di mana dia, lo pernah lihat Raja Wali terbang gak? Cuman gini doang nih. Amin saudara. Pernah lihat Raja Wali? Ini emprit saudara, bukan Raja Wali. Ini burung gereja nih yang gini. Nah, kalau Raja Wali gak begitu. Kenapa? Karena yang namanya sayap Raja Wali itu efisien. Dia manfaatkan thermal, dia manfaatkan bahkan kalau ada badai. Raja Wali bukan jatuh, Raja Wali bukan tunduk, Raja Wali justru terbang makin tinggi. Dan itulah Anda dan saya. Badai boleh datang, tapi engkau gak akan hancur. Engkau akan terbang makin tinggi. Amin. Iya. Yang kedua apa? Berkat itu kepandaian Pak. Ilmu Pak. Di dalam krisis engkau tuh punya ilmu. Coba lihat dah bangsa-bangsa yang pinter tuh. Apa? Israel. Israel susah tuh Pak hidupnya. Bayangin itu bangsa gak gede. Disekelilingin sama musuhnya tuh Liga Arab Bapak Ibu. Itu musuhnya semua tuh. Kalau dia gak pinter habis tuh. Tapi karena dia terjepit maka dia bertumbuh jadi bangsa yang pinter. Demikian juga Jepang, bangsa itu jadi pinter. Itu bangsa susah Pak, nggak kayak bangsa Indonesia, mohon maaf. Gitu. Itu area hidupnya kecil. Di situ ada patahan, lempengan, makanya di sana yang namanya gempa bumi biasa. Biasa mereka, yang namanya gempa bumi. Saya di Hokkaido khotbah gini, tiba-tiba gini Pak. Saya udah diem. Itu saya lihat jemaatnya, pengerjanya gini. Santai. Saya langsung diem. Oh dia baru sadar. Ini pendeta orang Indonesia. Pak, tenang aja pastor. Gak apa-apa. Tadi apaan tuh? Biasa gempa bumi. Coba sekarang kita ada gempa bumi. Hah? Ada gempa bumi gimana? Iman mah iman, kabur duluan. Wah, pendeta prioritas. Kalau di sana udah biasa Pak. Tapi karena dia terjepit, dia bertumbuh menjadi orang yang pinter. Boleh gak salam kiri kanan bilang, lu kalau kepepet biasanya jadi pinter.
Ya kan? Iya. Kita nih kalau belum terjepit, belum mikir. Kalau belum terdesak, belum mikir Bapak Ibu. Amin. Iya, itu bangsa Jepang, bangsa Yahudi. Mohon maaf nih, ya kan? Bandingin sama bangsa Indonesia. Bukan lautan hanya. Nah itu. Iya. Tongkat, kayu jadi. Nah itu, tanah kita subur, tanah kita luas. Tapi lihat bawang putih impor, garam import kayak kurang pantai ente. Saya bingung kadang-kadang import, semua import. Kedelainya import, kayak kurang tanah Pak. Padahal tanah kita suburnya kayak kenapa? Karena biasanya, karena kita ini udah terlalu enak. Akhirnya apa? Kita bertumbuh menjadi orang yang malas. Amin. Tapi gereja gak boleh begitu. Amin. Gereja harus bertumbuh, gereja harus berkembang. Makanya revolusi mental ini perlu untuk bangsa ini. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Amin. Iya. Jadi kalau Anda susah, itu Tuhan siapin ilmu yang siap akan menjadi milik saudara. Amin. Nah gak usah gitu di bangsa kita ini, mohon maaf nih. Kalau kita lihat sekarang siapa yang menguasai ekonomi kita? Ada satu etnis. Apa? Chinese. Kenapa Chinese menguasai ekonomi? Mohon maaf Anda gak boleh ngiri. Karena dia susah Pak dulu. Coba yang orang-orang dulu ya, Pak Saragi ya. Kira-kira 30 tahun yang lalu. Wih gak gampang jadi Chinese Pak. Gak gampang bener-bener gak gampang. Gitu, mau sekolah negeri gak boleh. Jadi ABRI gak boleh. Jadi pegawai negeri gak boleh. Akhirnya apa? Ya udah mau gak mau dagang. Amin. Iya terjadi di kita. Tapi ingat, kesulitan, kesusahan itu akan selalu berdampak baik. Selama kita responi dengan baik. Amin saudara. Yang kedua apa namanya? Ilmu dan kepandaian. Yang ketiga yang terakhir yuk. Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17 ya. Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Jadi hari ini siap supaya kita punya pengalaman dengan Tuhan. Iman kita bertumbuh, kapasitas kita makin besar. Amin saudara. Ya kita baca 2, 3 apa katanya? Setiap waktu dan menjadi seorang saudara di. Iya, yang ketiga, apa yang Anda dapat? Sahabat. Pak, Bu, sahabat engkau gak bisa dapat waktu kantong lu tebel, badan lu sehat, lu lagi sukses, gak bisa dapat sahabat. Tapi saya banyak teman, iya. Itu teman palsu itu, pura-pura. Iya, teman seneng doang. Sahabat itu Anda akan dapat waktu engkau ada di titik nadir dalam hidupmu. Orang yang ada di sebelahmu, orang yang berdoa bersama dengan saudara, orang yang bergumul sama saudara. Itu yang namanya sahabat. Waktu saya dalam kondisi secara ekonomi kuat. Oh ya, bahkan banyak orang ngaku anak rohani saya Bapak Ibu. Tapi waktu saya di titik nadir dalam hidup saya. Mereka semua pergi. Mereka semua fitnah. Mereka semua melakukan hal-hal yang mereka tinggalin saya. Ya, dan buat saya, yes, itu hal yang wajar. Kenapa itu ada? Supaya aku tahu siapa sahabat-sahabat sejatiku. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau kita lagi di titik nadir, gak ada orang mau kenal kita Pak. Kontak kita juga di blok. Ya kan? Ini orang susah nih, blok aja. Ya kan? Kalaupun Anda di-read centang biru, percaya sama saya kagak bakal dibales. Ya enggak? Ya enggak? Ya kan? Anda udah jadi fakir miskol. Tahu gak fakir miskol? Tahu fakir miskol gak? Pulsa tinggal 300. Pulsa paket udah gak bisa beli, ya kan? Cuman bisa miskolin doang. Ya, itu namanya fakir miskol. Di miskol. Orang yang di miskol balas lagi gak? Ya orang susah nih. Ya kan? Coba kalau Anda lagi jadi direktur, Anda lagi jadi pejabat negara, lo belum telepon udah diangkat. Bro, mau telepon gue ya katanya. Lu kok tahu sih? Feeling bro. Ya sahabat lu ya kan. Semua orang ngaku anak, semua orang ngaku sahabat, semua orang ngaku orang terdekat. Amin Bapak Ibu. Tapi waktu engkau titik nadir, semua itu hilang. Hanya sahabat sejati yang tetap ada di sekitar kita. Berdoa bersama dengan kita, bergumul bersama dengan kita. Ingat ya, kalau nanti engkau di lambung tinggi, ingat siapa orang-orang yang paling pantas
untuk engkau berbagi keberhasilan dan kesuksesanmu. So then hari ini Bapak Ibu ada 3 hal. Semuanya penting dan ini berkat terpenting, pengenalan akan Tuhan. Amin. Kepandaian dan ilmu. Dan yang ketiga apa? Sahabat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa saya tetap bertahan di masa sulit karena kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.